undang-undangnya itu kan sebetulnya sudah ada, kita nggak usah buat. Oh, lewat telepon. Tentunya gue nggak baca. Hujan nanti ketika mau dibuat mau dimatiin sekaligus namanya. Gue cari makanan bentar ya. Jadi tapi nampaknya dua guru sampai di Kupang tinggal ini kebuang saya 3 rubel itu tidak kebuang. Alasannya tenaga bisnis. Dan itu nggak alasan aja Pak. Saya bilang kemana-mana juga ada visi misi kok Gorontalo nggak ada. Kau lihat baca itu, kau yang ngatur lagi. Ngantar Pak ini Pak. Ini kerja Pak. 3 duit aja. Ini nggak usah. Kalau sudah pindah komisi itu sudah mau kenal sama kita lagi. Film biru. Terus. Terima kasih. Maka dengan demikian, ini karena ada pasal 95 ayat 3 ini yang berbunyi bahwa tapi masih tetap harus memenuhi quorum ini. Dari ayat 4-nya yang mengatakan bahwa rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat mengambil keputusan apabila memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam bab 23. Ini masih ketua, terus ketua. Karena acara kita hari ini mendengar laporan tim pemantau DPR. Itu aja ketua. Terima kasih. Sambil jalan maka sidang kami buka dan ini yang nanti kita renungkan. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum memasuki acara rapat paripurna Dewan hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang intinya meminta persetujuan penundaan terhadap pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tersebut pada tanggal 19 Desember 2003 karena belum selesai. Dengan demikian kita serahkan kepada Bamus untuk menjadwalkan kembali. Dengan telah disetujuinya permintaan penundaan tersebut daerah dan terima kasih mengenai surat dari Presiden perihal rancangan undang-undang kita memasuki acara pertama rapat
tanggal 21 Juli 2003 dan hasil rapat tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, dan LSM di seluruh tempat yang dikunjungi. Hasil pemantauan dapat kami laporkan hasil pemantauan tim pemantau DPR RI saat ini telah dilakukan penangkapan terhadap mereka. Sedangkan untuk pembebasannya diperlukan jaminan sejumlah uang. Ini di wilayah Aceh Selatan. 4. Tunjangan operasional aparat keamanan yang diterima sebesar 500.000 per bulan atau kurang lebih 21.000 per hari kurang memadai, yang seharusnya 615.000 per bulan menurut perhitungan kami. Tunjangan tersebut layak diberikan dalam keadaan normal, tetapi dalam wilayah yang keadaannya darurat militer, tunjangan tersebut tidak cukup. Kelima, untuk melaksanakan pemantauan wilayah secara cepat, sangat diperlukan sarana transportasi yang tersedia pada saat ini seperti helikopter tidak mencukupi. Oleh karena itu perlu adanya penambahan beberapa unit helikopter maupun sarana transportasi. Kendala terhadap operasi kemanusiaan. Pertama, bantuan sosial yang diberikan dalam bantuan natura tidak efektif dan menimbulkan Mas Tanur Mas. Tidak apa-apa. Kami santai kerja dengan gabung. Mas namanya Kenapa Mas nggak boleh bawa? Mas, namanya Mas. Mas David ya? Bukan Mas David, bukan. Anwar atau David? Siapa Mas? ya temannya. Rencananya hari nggak jadi hari ini, Pak. Namanya Pak, kalau betul siapa Pak? Armin Sumarni. Dari orang tua dari? Bukan orang tua ya, mungkin Pade. Iya, Pade dari. Wah kalau sini. David ya. Dari mana Pak? Saya sini sendiri. Enggak, dari mana orang? David atau? Dari David. Oh iya. Pak gimana Pak? Iya, Saya rasa itu aja. Jadi enggak, prosesnya gimana Pak untuk proses? Kalau boleh ngomong sedikit aja Pak, proses Dalam pengertian apa? proses untuk pemulangan David ini gimana Pak? Ya nanti kita kesini lagi. Jadi untuk masalah itu ya. Jadi belum ya no comment. Belum dipastikan akan keluar hari ini. Bisa dipastikan. Harinya, jamnya juga. Jadi belum tentu. Tapi insya Allah secepat mungkin gitu. Oh iya. Jadi ini karena masalah kendala tiket aja. Namanya siapa Pak? Coba Bapak saya sendiri Armin Sumarmin. Armin. Tolong anu apa? Mas. Anu maaf ya. Pak kalau rekannya David sendiri, Anwar sendiri apa sudah ada kejelasan teman-teman Saya rasa mungkin kalau itu saya kurang tahu persis ya. Karena saya sendiri juga sama uang udah kembali Pak semua. tolong Pak David kenapa Pak nggak bisa keluar hari ini? masalahnya kendala tadi saya katakan tadi hanya tiket aja. Masalah tiket. Rencananya pulang ke mana sih Pak kalau boleh tahu Pak? Saya rasa tolong itu. Pak David pulang ke mana Pak? Untuk karena ini jauh ya mungkin pesawat saya usahakan pesawat. Pulang ke mana Pak? Kalau seandainya nggak bisa juga mungkin ya. Kenapa nggak diusahakan Pak? Minta tolong kepada Pak Kapolda atau Untuk pejabat perenang lain Pak? hal yang demikian ada kesepakatan emang ya udahlah nanti saya usahakan tiket. Apa polisi kemana sih? Polisi sendiri tidak memfasilitasi. Sumatera. Tidak. Sumateranya di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Sumatera Utara. Ya udah wilayah Aceh ya perbatasan ya. Tapi polisi sendiri sih sudah membebaskan Pak. Secara formal. Gimana Pak perasaan keluarga Pak? Ya alhamdulillah berkat anda ini semua memberikan satu informasi di media. Statusnya bagaimana Pak jadinya Pak? Statusnya ya titipan aja. Titipan saja. Terus untuk kewajibannya beliau gimana Pak? Untuk kewajiban Pak David sendiri, apakah wajib lapor atau gimana Pak? Dalam pengertian itu. Ah. Ya, untuk sementara saya belum bisa komentar itu ya. Ah. Karena di sana nanti kalau udah sampai di rumah mungkin ya kenapa. Pak kalau cuma alasan tiket kenapa nggak bisa dibawa keluar sama Bapak? Sama Itu Bapak. kemauan kita juga ya sebagai orang tua. Gitu. Masalah cuma itu aja. Ya teknisnya cuma itu aja lah, nggak ada masalah. Kemauan dari kemauan pihak Rencananya orang Bapak tua nanti berarti balik lagi jam berapa Pak? Don? Jam berapa balik lagi ke Neng kini Pak?
Ya, kita kan urusan keluarga saya juga banyak. Oh gitu. Tapi insya Allah juga nanti bisa dicirin mobilnya yang butut ini. Oh iya. Kalau adik ini Tolong deh tutup Mas. ini siapa Pak? Ini bapaknya ini. Enggak, yang di belakang. Oh itu ponakan. Yang Pak, nama bapaknya boleh tahu Pak? Pak, bapaknya? Silakan tanya sendiri ke beliau. Pak, namanya Pak, kalau boleh tahu Pak? Bapak? Siapa Pak? Walam Arlamsa. Oh. Muammar Walam Arlamsa. Walam Arlamsa. Walam. Oke, baik. Makasih Pak. Terima kasih semua berkat Anda ada semua cukup Pak. Oke dah. Belum bisa informasi yang sedemikian jauh gitu. Pak, Jadi diperkirakan pemeriksaan lagi kapan sih Pak? Untuk sementara udah nggak ada. Oh gitu. Berarti udah clear gitu Pak hasilnya? Ya insya Allah udah. Tinggal. Kenapa sih memang diminta gitu ya? Memang diminta supaya tidak berhubungan dengan pers atau gimana? Ya enggak ada. Nggak ada tekanan begitu? Enggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Tapi kenapa begitu khawatir kelihatannya? Iya. Oke. Enggak. Tapi kuasa hukum Anda enggak ada gimana ceritanya? Kuasa hukum Anda enggak ada. Saya bukan David. Bukan David. Bukan. Saya saudara. Joko. Boleh lihat KTP-nya kalau Anda benar Joko. Tapi fotonya itu Udah. Mas, jadi yang di depan itu siapa? Buru-buru. Itu pamannya David yang di depan itu? Paman. Namanya siapa? Marilah kita. Tadi kan udah dikasih tahu. Kalau Mas Joko siapa namanya? Mas siapa namanya Mas? Joko apa namanya? Mas lihat. Mas apanya David? Saudara-saudara. Nanti rencana pulang kemana? Ke Jakarta di mana? Mas Joko. Mas baliknya kemana Mas? Mas, pulangnya kemana Mas rencana Mas? Bukan David. Iya pulangnya pulang ke Jakarta. Ke rumah lah, masa kemana? Kalau gitu Pulangnya Ke kemana? rumah. Iya, rumahnya di mana? Oke, kalau Alamatnya gitu. Anda bukan David, kalau gitu nyebut David kenapa David nggak keluar? Kenapa? Kenapa David nggak keluar? Ada masalah tiketnya belum nyampe. Ini tiket kemana maksudnya Mas? Tiket kereta api, pesawat atau gimana? Ya itu tergantung nanti. Enggak, rencananya mau pakai tiket apa? Tadinya Kampungnya di mana bos? Pakai Kamiang? Langkat? saya Kampungnya? Jawa Tengahnya di mana Mas? Jawa Tengahnya di mana? Purwokerto. Purwokerto. Oh iya. Tapi apa yang kurang sih? Sebenarnya kendalanya di mana Pak? Kendala makanya tanya kan. Tapi positif hari ini. Pak, jadi dipulangkan Pak David dan Anwar. Iya. Pulang kapan Pak? Ini sudah. Saya katanya tadi Bapak telepon tinggal saya. ceritanya Pak ya? Telepon saya. Kendalanya kenapa Pak sampai dari tadi malam padahal udah tanda tangan surat pembebasan sampai sekarang belum Yang dipulang-pulang? bersangkutan mungkin. Tanya aja nanti yang bersangkutan. Bersangkutan. Nanti kalau saya Pukul berapa Pak akan dipulangkan? sebentar lagi. Sebentar Tadi lagi. telepon saya suruh datang, padahal nggak perlu saya datang. Ya. Pak kemarin juga Pak, saya dengar masalahnya ada keselisahan selisih paham soal uang Pak milik para mungkin. mahasiswa itu. Karena kenapa? begini kan. apa ada pengaruh dengan yang pengacaranya Pak ya? Oh enggak ada. Nggak ada. Atau polisi pengen mereka tetap stay di sini? Oh ngapain? Nggak ada Pak. Nggak ada. Terus yang 4 orang sisanya gimana Pak? Kenapa? Sisanya yang 4 orang Masih belum selesai. belum Nanti statusnya indikasi- sampai saat ini Pak. Ya masih dalam perlindungan kita. David dan Anwar statusnya sekarang bebas. Tidak ada kena wajib lapor Pak? Ya masih pelapor masih. Kena wajib lapor masih Pak ya? Wajib lapor ya Pak. Kemudian yang dibebaskan ada kaitan dengan CI. CI. sebentar Pak. Kita datang sini, kita datang ke sini. Oh, dari petugas di sini. Kok belum dikeluarkan? Saya diteleponkan sama Pak Narto, kata Pak belum dikeluarkan. Terus saya cepat-cepat ke sini supaya bisa cepat. Katanya nunggu saya, padahal kan nggak perlu. Kan Pak mesti tanda tangan Bapak kan? Enggak. PA sudah selesai Pak. Apa? Berita acaranya sudah selesai. Mas Anwar apa Mas David? Mas Anwar sama Mas Anwar. Mas Anwar. Itu gimana? Bagaimana bisa diceritakan Selama pemeriksaan. Oh enggak, ini cuma enggak ada apa-apa. Ya, kira-kira pengalaman selama di Pakistan Ya. Kenapa sampai di Pakistan diperiksa gimana tuh Mas? Oh, biasa aja Mas. Biasa aja. Apa Soal aja yang seputar ditanya, apa? Mas? Biasanya Pertanyaan itu. Biasanya seperti apa tuh Mas? Pemeriksaannya seputar apa? Seputar apa ya? Seputar apa? Terkait kasus dengan apa? Al-Qaeda atau Oh enggak bukan begitu. Bukan Al-Qaeda. Terus seputar apa? seputar apa? Ya
saya kan dulu pernah hidup sama adanya Hambali Gun-Gun gitu aja. Berapa lama hidup dengan Gun-Gun? Oh cuma setengah bulan aja. Di mana? Di Karachi. Oh di Karachi sana. Gitu aja. Anda sudah berapa lama di Pakistan? Baru 5 bulan di Pakistan. Oh gitu. Darul selama berteman sama Gun-Gun itu ada hubungannya, mengetahui hubungan Gun-Gun dengan Hambali nggak? Enggak mas. Nggak tahu mengenai hubungan dengan Hambali? Enggak Itu tahu. ditanyakan polisi juga nggak? Iya dulu, makanya saya kan nggak punya hubungan, jadinya saya dilepas nggak ada masalah. Enggak, Anda mengetahui tentang pergerakan Gun-Gun tidak? Enggak. Sama sekali tidak? Capek ini capek. Mas nama lengkapnya Mas, siapa? kenapa baru sekarang mau keluar? Padahal tadi malam harusnya sudah bisa keluar. Oh itu apa? Itu enggak apa-apa. Masih ada barang Masih ada barang yang ketinggalan. ketinggalan. Apa aja yang ketinggalan Mas? Buku Buku. kitabnya. Yang di dalam Gun-Gun gimana Mas kabarnya? Biasa alhamdulillah. Ya, siap. Ini pemeriksaan di sini gimana Mas? Oh, di sini nggak ada pemeriksaan, cuma pemeriksaan biasa aja. Cross check sama. Kenapa didampingi pengacara? Kan nggak perlu gitu loh mas. Nggak perlu. Mas, ini berdiri aja. Sebentar aja Mas. Sebentar aja. Mas. Nggak tahu mas. Ibu boleh izinkan ya. Ada permintaan nggak dari polisi supaya tidak didampingi pengacara? Nggak ada. Cuma ini permintaan saya sendiri karena saya menganggap nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah. Oke, berarti sekarang pulang gimana? Biasa gitu. Biasa aja. Ada wajib lapor nggak? Nggak ada ini. Nggak ada wajib lapor. Nggak ada. Pulang kemana Mas? Ke kampung mas. Kemana? Kan rumah saya Magelang gitu. Oh, rumahnya Magelang. Magelang di mana Mas? Stang. Oh, di Stang. Nama lengkapnya siapa Mas? Anwar Siddiqi. Muhammad Anwar Siddiqi. Ya. Makasih ya. Mundur ya. Pertama-tama perkenalkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya didampingi oleh Pak Laude Kamaludin. Teman-teman sudah mengenal beliau. Di sebelah kanan saya Pak Joko Sutiono, Deputi Bidang Konsolidasi Antar Sektor Kementerian PPKTI. Tadi kami baru saja beraudiensi dengan Bapak Wakil Presiden untuk melaporkan kepada beliau suatu kegiatan yang akan kami adakan dalam waktu dekat, yaitu pada hari Kamis dan hari Jumat nanti, tanggal 18 dan 19 Desember, yaitu suatu seminar nasional dengan topik prospek provinsi maritim di Indonesia. Jadi sebagaimana saudara-saudara ketahui dan kita semua ketahui, selama ini kita berulang kali menyebut bahwa negara kita adalah negara kepulauan, negara maritim, negara kelautan. Tapi apa yang kita ketahui dan kita ucapkan berulang kali itu baru sebatas wacana. Itu belum tercermin dalam implementasi, dalam orientasi pembangunan. Orientasi pembangunan kita sampai saat ini masih bersifat atau masih bias kontinental. Ini yang ingin saya tegaskan, saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi orientasi pembangunan kita sebagai suatu negara maritim, negara kepulauan, ternyata hingga saat ini masih bias kontinental. Kita belum secara serius dan sungguh-sungguh memikirkan pembangunan yang berorientasi kemaritiman dengan memperhitungkan segala aspeknya yang demikian luas
dan saling terkait. Paradigma yang bias kontinental ini tercermin misalnya secara lebih konkret kalau kita lihat pada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur kita masih infrastruktur daratan. Kita belum memikirkan infrastruktur kelautan secara menyeluruh, baik itu yang menyangkut, dan itu secara konkret, secara lebih konkret bisa dilihat pada alokasi pembiayaan. Masih sangat minim alokasi pembiayaan yang kita arahkan kepada pembangunan infrastruktur kemaritiman. Ini termasuk pelabuhan, sistem transportasi laut, satuan tugas sipot, kapal dan peralatan tangkap, bahkan termasuk misalnya hal-hal yang lebih kecil lagi, bukan kecil, hal-hal yang kita sering abaikan, pemeliharaan saya maupun Pak Laude, kita bisa melihat bahwa alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur kemaritiman ini memang belum memadai seperti yang kita harapkan, karena tadi orientasi kita masih orientasi daratan, sehingga nanti angka konkretnya barangkali bisa kita hitung kemudian, tapi kita harapkan dalam seminar itu nanti terungkap seberapa besar alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur kelautan, kemaritiman. Tapi secara umum bisa saya katakan itu masih kecil. ASEAN pun kita ini, dan tadi yang saya katakan tadi, akibat itulah kita tidak mampu mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Maka nilai ekspornya itu kualitas belum bermasalah, pembantu rumah tangga dan buruh. Nah, bagaimana kita mampu menjadi itulah sebabnya yang sekarang ini kita mengalami ya, luar biasa, semua ada semua. Dan 1,5 miliar ternyata 1,5 miliar bagaimana ekspansi ya, ekspor dari China ini ke negara tapi di luar di Asia Afrika semua sudah masuk sekarang. Saya baru pulang yang kemarin, teknologi ilmunya itu banyak yang di sana, banyak di China sana. Jadi coba yang kasih 1,5 miliar, tapi ternyata China luar biasa sekali. Dan banyak yang orang misalnya sudah yang dari sini, menjadilah dia sekarang ini suatu negara yang sedang di dalam perdagangan internasional. Singapura, Malaysia, itu apa negara-negara yang kecil. Malaysia belajar dari kita tahun 70-an, tapi sekarang kita berburu lagi dengan Malaysia. Mereka Pak tadi pagi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi bunga bank, Pak. gimana? Ini yang tanya, ini ulama di belakang saya. Ya, gimana? MUI mengeluarkan fatwa bunga bank itu haram, Pak. Tadi pagi itu gimana sih? Ya, saya kira apa itu undang-undang kita kan ada, ya. Undang-undang kita ada, jadi semuanya itu harus ditampung di dalam perundang-undangan kita. Jadi dan undang-undang kita yang ada ini selama ini tidak bertentangan dengan agama, ya, belum ada yang bertentangan dengan agama. Jadi
karena kita selalu memperhatikan itu ya. Jadi karena itu kita lihat sebenarnya berlaku secara universal kan. Jadi kita tidak hanya lokal Indonesia, dalam perbankan ini bukan hanya di Indonesia, juga di negara-negara yang lain, dan itu sudah berlaku umum. Jadi tidak berarti bahwa lalu kemudian kita mengharamkan itu, kecuali ada ukuran-ukuran. Jadi masih ada pendapat ulama yang berbeda.